Selamat pagi semua, perkenalkan saya Muhammad Zaki Ekal Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen risiko pasar. Saya akan membedah strategi menghadapi fluktuasi pasar finansial dengan pembahasan antara lain pengertian dari manajemen risiko pasar, jenis, alat ukur, dan cara mitigasi risiko pasar. Apa saja risiko yang mengintai aset perusahaan di pasar finansial dan bagaimana cara mengendalikannya. Tujuan utama dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola, mengendalikan, dan mengoptimalkan risiko agar perusahaan tetap bertahan dan menguntungkan meskipun terjadi guncangan di pasar finansial global. Seorang manajer risiko menggunakan alat ukur seperti value at risk VaR untuk menghitung potensi kerugian maksimum pada kondisi pasar tertentu, lalu menyiapkan dana cadangan atau strategi proteksi sebelum kerugian itu terjadi. Apa itu risiko pasar? Risiko pasar secara sederhana adalah potensi kerugian pada keuangan kita akibat harga pasar yang bergerak ke arah yang salah atau tidak menguntungkan. Faktor risiko ini didorong oleh permintaan penawaran global, inflasi, dan kebijakan ekonomi negara. Sifatnya sistematik, artinya semua pelaku pasar pasti terkena dampaknya, sehingga fokus kita bukan menghindarinya, tetapi mengelolanya. Faktor pertama, dinamika permintaan penawaran global adalah perubahan konstan pada jumlah barang yang tersedia dan jumlah barang yang diinginkan masyarakat di seluruh dunia, yang menyebabkan fluktuasi harga aset, komoditas, atau mata uang. Perusahaan harus mengelola dinamika ini karena perubahan harga yang drastis dapat mengancam profitabilitas bisnis. Kemudian, mengapa dinamika ini terjadi? Yang pertama, geopolitik, yaitu perang atau sanksi ekonomi menghentikan jalur pasokan secara mendadak. Kemudian yang kedua, kebijakan negara, perubahan tarif impor atau pembatasan ekspor oleh negara produsen utama. Yang ketiga, bencana alam, cuaca ekstrim menggagalkan panen komoditas atau merusak fasilitas produksi. Yang keempat, tren konsumsi, yaitu perubahan teknologi atau gaya hidup yang menggeser minat pembeli secara massal. Yang pertama yaitu sektor energi, krisis minyak mentah dunia, kondisi penawaran. Negara-negara penghasil minyak OPEC sepakat memangkas kuota produksi minyak bumi untuk menjaga stabilitas internal mereka. Dampak risiko pasar yaitu terjadi kelangkaan minyak global, harga minyak mentah dunia meroket misalnya dari 70 US dollar ke 110 US dollar per barel. Efek ke bisnis yaitu perusahaan maskapai penerbangan menghadapi risiko pasar berupa pembengkakan biaya operasional, harga aftur naik tajam yang dapat menggerus keuntungan jika mereka tidak menaikkan harga tiket. Cara manajemen risiko menghadapinya yaitu menggunakan hedging, lindung nilai adalah mengunci harga beli komoditas di masa depan menggunakan kontrak future atau option harga berlaku untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian diversifikasi pemasok, yaitu perusahaan tidak bergantung pada satu negara atau satu vendor saja untuk bahan baku kritis, tetapi mempunyai beberapa banyak negara pemasok atau dan vendornya. Faktor kedua yaitu dorongan inflasi. Inflasi adalah salah satu risiko sistematik terbesar karena langsung menurunkan daya beli mata uang, memicu kenaikan suku bunga bank sentral dan mengacaukan prediksi biaya bisnis. Contoh kasus dorongan inflasi dalam risiko pasar yaitu inflasi biaya atau cost push pada industri manufaktur, pemicu harga energi dunia, gas bumi, dan batu bara melonjak akibat sanksi geopolitik. Cara manajer risiko memitigasinya yaitu menggunakan forward pricing contract, yaitu membuat kontrak jangka panjang dengan pemasok
untuk mengunci harga bahan baku sebelum inflasi naik lebih tinggi. Faktor ketiga yaitu kebijakan ekonomi negara adalah segala tindakan, regulasi atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan perekonomian domestik. Bagi manajer risiko, kebijakan ini merupakan faktor eksternal berkategori systematic risk karena perubahannya dapat mengubah valuasi aset, tingkat bunga, nilai tukar, dan biaya operasional bisnis secara instan. Dua jenis kebijakan ekonomi negara yaitu kebijakan moneter oleh bank sentral yaitu mengatur jumlah uang beredar, suku bunga acuan, dan nilai tukar mata uang. Yang kedua, kebijakan fiskal oleh pemerintah mengatur pendapatan negara, pajak dan tarif serta pengeluaran negara, subsidi dan belanja APBN. Berikut ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan negara menciptakan risiko pasar bagi dunia bisnis. Yaitu kebijakan pemerintah yaitu memutuskan untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak BBM atau listrik industri guna menyehatkan anggaran belanja negara. Efek ke bisnis yaitu perusahaan logistik dan distribusi menghadapi risiko penurunan profitabilitas akibat biaya bahan bakar armada yang membengkak, sementara mereka tidak bisa menaikkan tarif pengiriman secara mendadak kepada klien yang terikat kontrak jangka panjang. Empat jenis risiko pasar yaitu risiko suku bunga yaitu perubahan bunga acuan bank sentral yang mengubah nilai obligasi. Yang kedua, risiko nilai tukar atau falas, kerugian akibat naik turunnya kurs mata uang asing. Kemudian yang ketiga, risiko ekuitas yaitu penurunan harga pasar pada portofolio saham adalah potensi kerugian finansial yang dihadapi perusahaan atau investor akibat penurunan harga saham di pasar modal. 4. Risiko komoditas adalah potensi kerugian finansial yang dihadapi perusahaan akibat perubahan harga barang fisik atau bahan baku di pasar komoditas global. Cara mengukur risiko pasar yaitu menggunakan yang pertama value at risk yaitu standar utama untuk menghitung potensi kerugian maksimal pada periode dan tingkat keyakinan tertentu, misalnya peluang rugi 5%. Kemudian ada dua, sensitivity analysis yaitu menguji apa yang terjadi jika satu variabel misalnya kurs dolar naik 10%. Kemudian yang ketiga, stress testing yaitu menguji mental portofolio kita dengan simulasi krisis ekstrim seperti mengulang kondisi krisis finansial global. Kemudian ada strategi mitigasi adalah tindakan terencana yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi, mentransfer atau mengendalikan dampak buruk dari fluktuasi pasar seperti perubahan kurs suku bunga, harga saham, dan komoditas agar tidak merusak kesehatan keuangan perusahaan. Yang pertama itu menggunakan diversifikasi, jangan taruh semua modal di satu tempat, sebar ke berbagai aset berbeda. Contohnya, penyebaran aset jika Anda memiliki modal 100 juta, jangan membelikan seluruhnya satu saham, tetapi sebar obligasi pemerintah 40%, emas fisik 20%, reksadana pasar uang 10%. Kedua, hedging atau lindung nilai. Kita mengunci harga hari ini menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak berjangka agar tidak pusing jika harga di masa depan melonjak. Contohnya kontrak forward, future option, dan swap. Ketiga, limit setting. Kita pasang batas aman jika kerugian menyentuh batas tersebut. Kita langsung stop atau potong kerugian. Tujuan utamanya strategi mitigasi adalah untuk melindungi modal Anda agar tidak habis total saat pergerakan harga pasar atau situasi bisnis berjalan berlawanan dari perkiraan semula. Sederhananya ini adalah sabuk pengaman finansial Anda. Kesimpulannya, risiko pasar adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis. Perusahaan yang sukses bukan perusahaan yang
beruntung, melainkan yang mampu mengukur risiko mereka secara akurat dengan VAR dan siap melindunginya dengan strategi hedging yang tepat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.